semuanya. Bagi guys-guysku yang sudah berumah tangga dan juga memiliki anak, apakah kalian juga termasuk orang tua yang akan memberikan hukuman kepada anak jika mereka melakukan sebuah kesalahan? Ya tentunya pemberian hukuman itu tergantung dari kesalahan sang anak. Ada orang tua yang mungkin melakukan hukuman itu dengan cara mengurung anaknya di kamar mandi selama beberapa menit, tidak memberikan uang jajan, atau melarangnya keluar rumah untuk berkumpul atau bermain dengan teman-temannya. Tapi pernah nggak sih kalian para orang tua, apabila anak kalian melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal menurut kalian, pernah nggak sih sedikit terbersit di pikiran kalian untuk mengurung anak kalian di dalam kamarnya, tidak membolehkannya keluar dari kamar, apalagi keluar untuk buang air besar atau air kecil. Pokoknya mereka harus tetap di dalam kamar tersebut selama kurang lebih 25 tahun lamanya. Nah, mungkin dari kalian ada yang berpikir, emang ada orang tua seperti itu? Kok tega sih mereka melakukan hal itu? Ya pastinya hal itu termasuk hal yang sangat tidak manusiawi, apalagi dilakukan kepada anak sendiri. Tapi ada loh orang tua yang tega melakukan hal tersebut kepada anaknya. Kasus seperti itu pernah terjadi di abad ke-19 di Perancis dan pernah menjadi berita utama di sana yang sangat menghebohkan semua warga Perancis. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas. Cerita ini berawal pada tahun 1840-an di daerah Poitiers, Perancis. Di tempat itu berdirilah sebuah rumah megah bertingkat yang bergaya klasik. Rumah itu memiliki halaman yang bersih dan terawat, serta dari balik jendela kita bisa melihat tirai-tirai bergelantungan yang cantik. Sangat terlihat jelas kalau pemilik rumah itu adalah seorang bangsawan kelas menengah ke atas. Di dalam rumah itu hiduplah sebuah keluarga yang bernama keluarga Monier. Sang ayah bernama Emile Monier yang merupakan seorang kepala fakultas seni sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Sang ibu bernama Louise Monier atau lebih dikenal dengan nama Madame Monier. Madame Monier ini terkenal dengan keanggunannya, sopan santunnya, suka membantu orang yang susah, suka memberi, suka menyumbang dalam kegiatan amal, dan aktif dalam kegiatan sosial. Pokoknya orang-orang yang melihat Madame Monier ini menganggap kalau Madame Monier ini adalah sosok yang sangat baik, cantik, dan juga suka membantu orang lain. Perfect lah menurut mereka. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, meskipun Madame Monier ini suka membantu orang yang susah, tapi dia sama sekali tidak mau memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang susah. Makanya dia menekankan kepada anak-anaknya untuk berhati-hati dalam memilih jodoh. Jangan sampai mereka memilih kalangan rendah yang tidak setara dengan mereka. Madame Monier memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya adalah seorang laki-laki bernama Marcel Monier. Dia ini adalah lulusan dari sekolah hukum dan bekerja sebagai pejabat administratif di Prancis. Anak keduanya adalah seorang putri yang bernama Blanche Monier. Dia lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1849. Terlahir sebagai putri bangsawan membuat Blanche Monier ini memiliki segala-galanya. Jadi tak heran jika Blanche ini terkenal dengan kecantikan fisiknya. Nah, sama juga nih dengan putri bangsawan lainnya, Blanche ini juga jago bermain piano dan sering mengunjungi pesta-pesta para bangsawan bersama dengan ibunya. Tujuan ibunya selalu membawa Blanche ke pesta para bangsawan adalah agar si Blanche ini bisa segera menemukan pujaan hatinya di kalangan bangsawan tersebut. Namun sayangnya, menginjak usia 24 tahun, Blanche ini belum menemukan pria idaman ibunya. Hingga di umur Blanche yang memasuki 25 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai pengacara, namun miskin, beragama Protestan, dan jauh lebih tua darinya.
Nah, dari sini Blancy Monier sudah melanggar semua aturan yang ditekankan kepada ibunya. Ditambah lagi, mereka ini berbeda agama, di mana saat itu Blancy Monier dan keluarganya beragama Katolik. Ketika Madame Monier mengetahui hubungan Blancy dengan pengacara tersebut, dia menolak mentah-mentah dan menyuruh Blancy untuk putus dengan pacarnya itu. Tapi rasa cinta Blancy untuk pengacara tersebut sudah sangat besar sehingga dia menolak keinginan dari ibunya tersebut. Dia justru memilih untuk terus menjalin hubungan dan bertemu diam-diam dengan pengacara itu di seluruh penjuru kota Perancis. Hingga sebuah tragedi mengenaskan terjadi kepada Blancy pada tahun 1876. Blancy Monier tiba-tiba dinyatakan menghilang bak di telan bumi. Ketika Blancy menghilang, dia sudah berumur 27 tahun. Teman-teman dan orang-orang terdekat yang sering bersama dengan Blancy menjadi heran karena Blancy sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama dengan mereka. Setelah beberapa hari dan beberapa bulan, mereka pun menjadi makin penasaran dan ingin mengetahui kemana Blancy Monier sebenarnya. Setelah itu, mereka pun mendatangi Madame Monier dan menanyakan keberadaan Blancy. Sebenarnya ini adalah sebuah berita duka yang ingin aku pendam sendiri saja. Keluarga kami baru saja kehilangan Blancy Monier. Itu yang dikatakan oleh Madame Monier ketika teman-teman Blancy ini datang menanyakan kabar Blancy Monier. Mereka yang mendengar kematian Blancy Monier sangat terkejut dan juga bersedih hati. Tapi setidaknya mereka mengetahui alasan Blancy sudah tidak lagi berkumpul dengan mereka. Tapi ada satu orang yang tidak percaya dengan kabar kematian dari Blancy Monier. Kalian pasti tahu siapa orangnya. Ya, dia adalah sang pujaan hati dari Blancy Monier, yaitu si pengacara. Meskipun dia telah mendengar kabar kematian Blancy Monier, dan ketika orang-orang percaya kalau Blancy ini telah meninggal, dia adalah satu-satunya orang yang terus mencari keberadaan Blancy Monier. Dia percaya kalau Blancy ini belum meninggal. Dia mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan, karena selama ini dia belum pernah melihat jasad dari Blancy Monier. Jadi wajar saja dia masih percaya kalau sang pujaan hati ini masih hidup. Tapi meskipun dia sudah kesana kemari untuk mencari keberadaan dari Blancy Monier, pencariannya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil hingga pada tahun 1885 si pengacara tersebut meninggal dunia. Hilanglah satu-satunya orang yang percaya kalau Blancy Monier ini masih hidup. Setelah kematian si pengacara tersebut, apakah kasus Blancy Monier berakhir begitu saja? Tentu tidak. Setelah teman-teman dan orang-orang terdekat Blancy ini menjalani hidupnya seperti sedia kala dan bahkan sudah melupakan kalau di tengah-tengah mereka itu pernah ada sosok Blancy Monier, tiba-tiba berita menghebohkan muncul dan mengguncang warga Perancis saat itu. Hal itu terjadi ketika Jaksa Agung Perancis menerima sebuah surat anonim pada tanggal 23 Mei tahun 1901. Sama sekali tidak diketahui siapa pengirim dari surat tersebut. Tapi isi dari surat tersebut cukup membuat orang-orang yang membacanya tidak percaya. Kira-kira isinya seperti ini. Ada seorang wanita yang telah dikurung selama 25 tahun lamanya di loteng di rumah Madame Monier. Ya tentunya Jaksa Agung ketika membaca surat tersebut mengira kalau surat tersebut hanyalah dikirim oleh orang-orang yang usil. Tapi di sisi lain dia juga memiliki rasa penasaran siapakah wanita yang dimaksud dalam surat tersebut. Nah, mau tidak mau mereka pun dari pihak Jaksa Agung, komisaris polisi, dan para detektif mulai mendatangi rumah Madame Monier.
Ketika mereka berada di sana, mereka langsung disuguhkan dengan pemandangan rumah tingkat 3. Nah, karena lotengnya berada di lantai atas, mereka langsung fokus kepada rumah di bagian atas tersebut. Di sana mereka melihat kalau keadaan lotengnya itu sangat tertutup rapat. Nah, muncullah kecurigaan mereka. Kenapa di bagian atas loteng itu tertutup, sedangkan bagian-bagian lain itu masih ada jendelanya yang terbuka. Dan kecurigaan mereka ini bertambah parah ketika mereka ingin masuk ke dalam rumah Madame Monnier. Sebenarnya waktu itu bukan Madame Monnier yang menerima mereka, melainkan pembantu dari Madame Monnier yang bernama Magni. Nah, si Magni ini mengatakan kepada jaksa agung, polisi, dan kawanannya itu kalau Madame Monnier ini sedang sakit dan tidak mau diganggu. Tapi meskipun mereka itu mendapatkan larangan tersebut, mereka tetap berusaha untuk masuk. Karena dilarang, akhirnya mereka memutuskan untuk mendobrak pintunya dan menerobos menuju loteng. Karena tujuan mereka ke sana memang adalah untuk memeriksa bagian loteng agar bisa membuktikan kebenaran dari surat tersebut. Ketika mereka sudah sampai di tingkat atas rumah tersebut atau di bagian loteng, pandangan mereka semua fokus pada sebuah kamar yang terkunci. Nah, mereka pun mulai mencoba untuk membuka kamar tersebut, namun karena tidak memiliki kunci, mereka lagi-lagi mendobrak kamar tersebut. Ketika pintu terbuka, hal pertama yang mereka rasakan adalah penciuman mereka terganggu dengan bau busuk yang sangat menjijikan. Bahkan salah satu dari orang yang datang untuk memeriksa kamar tersebut mengatakan kalau tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup untuk tinggal cukup lama di dalam kamar tersebut. Namun karena kondisi kamar itu dalam suasana yang sangat gelap, mereka pun memutuskan untuk membuka jendela yang sudah lama tertutup rapat. Nah, untuk membukanya saja nih, mereka memerlukan tenaga yang cukup kuat, yang dimana hal itu juga dibuktikan kalau jendela itu tidak pernah dibuka. Setelah pencahayaan sudah masuk ke dalam kamar tersebut, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan sosok wanita yang tergeletak di atas tempat tidur dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wanita itu memiliki tubuh yang sangat kurus kering, rambut panjang yang kusut, kuku-kuku panjang yang melengking yang membuktikan kalau tidak pernah dipotong, dan dia dalam keadaan tanpa busana. Selain itu, di sekitaran tempat tidur itu banyak sekali serangga, sisa-sisa makanan, dan maaf ya, kotoran dari Blanche Monnier. Hal itu membuktikan kalau selama ini Blanche Monnier menjadikan ruangan itu sebagai tempat tidurnya, ruang makannya, dan juga kamar mandinya. Bisa kalian bayangkan betapa menjijikannya ruangan tersebut, apalagi telah ditempati selama kurang lebih 25 tahun lamanya. Pasti kerak-keraknya di mana-mana, bekas-bekas kotorannya. Kok bisa-bisanya mereka tega melakukan hal tersebut kepada si Blanche Monnier? Ya, betul sekali. Orang tersebut adalah Blanche Monnier, orang yang dikatakan oleh Madame Monnier telah meninggal 25 tahun yang lalu kepada semua orang yang mempertanyakan keadaannya. Mereka yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Blanche Monnier ini dan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui kalau berat dari Blanche Monnier saat itu adalah 23 kg, padahal umurnya saat itu adalah 50 tahun. Selain itu, pihak rumah sakit juga mengatakan kalau Blanche Monnier ini kekurangan gizi, jarang bertemu dengan sinar matahari, dan memiliki penyakit mental yang sudah sangat parah. Ya, tentunya hal ini bisa dibenarkan karena siapa yang tidak stres jika berada terus di dalam ruangan selama 25 tahun lamanya tanpa diperbolehkan keluar. Nah, selanjutnya mungkin kalian bertanya, siapa yang tega melakukan hal yang tidak manusiawi ini kepada Blanche Monnier? Sebenarnya kalian pasti sudah tahu siapa pelakunya.
Ya, siapa lagi kalau bukan si Madame Monier, ibunya sendiri. Kok ada ya orang tua yang tega menyiksa anaknya sendiri, padahal di umurnya yang masih 27 tahun itu si Blancy ini tuh tumbuh sebagai anak yang sangat cantik, cerdas, dan tidak kekurangan apapun. Kesalahannya hanya satu, dia mencintai orang yang seharusnya tidak dicintainya. Menurut ibunya sih. Setelah penemuan Blancy Monier di rumah Madame Monier, polisi langsung menjatuhkan kalau pelaku dari pengurungan tersebut adalah keluarga terdekat dari Blancy Monier, yaitu Madame Monier dan juga Marcel Monier. Namun, polisi menetapkan kalau Madame Monier adalah pelaku utamanya karena saat itu Marcel Monier sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut. Polisi pun langsung menangkap Madame Monier dan juga Marcel Monier dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika diinterogasi, Madame Monier langsung mengakui kalau dialah pelaku yang telah melakukan hal yang tidak manusiawi kepada Blancy Monier. Nah, selain itu, dia langsung mengatakan kalau 25 tahun yang lalu, dia telah memperingatkan kepada Blancy Monier untuk memutuskan pacar pengacaranya tersebut, dan kalau tidak, dia akan dikurung. Setelah mengatakan hal tersebut, Madame Monier menganggap kalau Blancy ini akan memutuskan sang pacar. Tapi ternyata hal itu justru di luar dugaan. Blancy Monier memilih untuk dikurung dibandingkan melepaskan cintanya kepada pengacara tersebut. Mendengar pilihan dari sang anak tersebut membuat Madame Monier ini sangat marah dan mulai melakukan aksinya dibantu oleh Marcel Monier. Mereka berdua langsung membawa Blancy Monier ke kamar tersebut dan di sanalah awal dari pengurungan selama 25 tahun lamanya itu. Setelah mengakui hal tersebut, Madame Monier ini langsung ditahan dan akan menerima hukumannya. Namun sebelum menerima hukumannya, Madame Monier ini meninggal dunia karena serangan jantung setelah 15 hari di penjara. Setelah Madame Monier ini meninggal dunia, Marcel Monier menjadi pelaku satu-satunya karena dia juga merupakan kaki tangan dari Madame Monier. Nah, si Marcel ini dijatuhi hukuman 15 bulan penjara, namun setelah itu dia dibebaskan karena tidak bersalah. Alasannya saat itu karena si Marcel ini tidak terbukti telah membatasi pergerakan dari Blancy Monier untuk keluar dari kamar tersebut. Selain itu, menurutnya, Blancy ini dikurung di kamar tersebut sudah dalam keadaan mental yang tidak normal. Dan ketika Blancy ini memilih untuk tidak keluar dari kamar tersebut, itu bukan karena si Blancy ini tidak dipersilakan keluar, melainkan karena kemauan si Blancy sendiri untuk tidak mau bergerak keluar dari kamar tersebut. Setelah keluar dari penjara, Marcel ini menjual semua properti milik ibunya dan memulai hidup baru di tempat lain. Di sisi lain, meskipun Blancy Monier ini sudah aman dan bebas, dia tetap dirawat di rumah sakit jiwa dan tidak pernah kembali ke masyarakat. Rasa trauma yang dialaminya sejak dikurung di dalam kamar tersebut tidak pernah hilang hingga dia meninggal dunia pada tahun 1913. Dari kisah ini tuh kita bisa belajar kalau tidak semua keinginan orang tua itu adalah hal yang terbaik bagi anaknya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye-bye.